chemistry mungkin sejauh ini sih makin bagus ya, makin membaik. Baik. Makin membaik. Terus mungkin kita lebih apa ya? Kalau lagi nggak take ya mungkin kita bercanda atau main apa Dengar games, musik. denger musik kayak gitu. Jadi biar meskipun kita nggak take di waktu senggang juga kita istirahat, kita masih ngobrol dan bercanda. Iya, paling pesen makan, Ya. pesen minum, gitu-gitu aja sih. Untungnya kayak langsung klop gitu sih sama pemain-pemain yang lain, nggak awkward gitu. Dan ada juga pemain-pemain yang aku udah pernah main bareng, ada yang baru pertama kali. Untungnya langsung klop sih, enak, seru. Alhamdulillah chemistry-nya bagus banget ya. Orang-orangnya alhamdulillah banget, asik-asik semua, diajak kerja sama juga enak. Kalau dari Denira sih kebetulan saya udah pernah satu project bareng sama Denira sebelumnya. Stefan saya baru ketemu di sini dan alhamdulillahnya bisa ngebaur dan kita semua asik. Terus sama cast-cast yang lain, ada Dosma, ada Lian, ada Tante Jackie dan semuanya tuh kayak ya sebagian besar alumni Bidadari Surga ya. Jadi kayak udah nyatu aja gitu, apalagi sama Dosma. Entah kenapa kita bisa langsung klik banget gitu antara pemain gitu ya, bisa ngobrol, bisa baik-baik, bisa kayaknya kita fun semua. Jadi syutingnya pun jadi bisa lancar dan kita bisa happy, senang-senang semua. Kadang-kadang kalau lagi break kita ketawa-ketawa, ngobrolin ini itu, tapi pas lagi syuting bisa dapetin karakternya masing-masing. Seberapa relate? Nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Beda banget sih kayaknya kalau Farhan sama saya sih apa ya? Ya Farhan tuh dia kehilangan cintanya gitu. Jadi dia memperjuangkan cintanya, mencari cintanya, dan dia akan melakukan segala cara buat mendapatkan cintanya kembali. Tapi kalau Reza kan ya alhamdulillah sudah berkeluarga, jadi yang diperjuangkan hanya keberlangsungan rumah tangga itu aja. Enggak, mukanya aja nih ya, packagingnya aja kayaknya antagonis, padahal sebenarnya hatinya Rinto. Kalau Citra itu dia tuh lebih penurut banget dan baik banget. Dia bisa nutupin aib suaminya. Dia juga bisa lindungin suaminya walaupun dia udah dikasarin sama suaminya gitu ya. Cuma kalau aku mungkin orangnya lebih speak up, lebih outspoken gitu. Aku lebih tegas terhadap boundaries nih ya, kalau kata anak-anak zaman sekarang, boundaries. Kita harus tahu boundaries kita gitu. Kalau aku sih kayaknya lebih speak up, kalau Citra lebih tenang gitu. Oke aja sih, fine aja. Terus kalau misalnya aku kurang klop sama skenarionya, aku pasti bilang sama pemainnya, ini ntar aku ganti-ganti gitu ya, atau nggak misalnya ntar kita punya ide-ide yang lain beda dari skrip, jadi kayak kita omongin dulu sebelum take, jadi pas take enak gitu. Kalau selama proses reading sih nggak ada ya, karena di sini kita mencari karakternya itu nyari sendiri gitu. Kayak abis baca, oh deskripsi karakternya seperti ini, terus kita masing-masing kayak mencoba mencari gimana ya ngembangin karakternya masing-masing gitu. Nanti baru setelah kita bertemu lagi baru diobrolin, karakter gua tuh kayak gini, karakter lu kayak gimana, oh berarti ntar tektokannya kayak gini gitu. Aku lebih baca skenarionya mau kayak gimana, kira-kira pendalaman karakternya. Aku tanya juga sama sutradara dan juga ngobrol-ngobrol juga sama lawan main aku gitu. Yang pasti kan kita ngobrol dulu sama sutradara, karakternya seperti apa, mau dibikin kayak gimana. Nah di sini awal-awal syuting tuh kadang dikasih tahu kalau Ida nih sebenarnya karakternya mesti begini, jadi meraninnya tuh harus begini. Jadi kalau jadi antagonis itu nggak harus dengan yang mata melotot, tapi mungkin dengan senyum sinis gitu. Jadi nggak harus yang benar-benar kelihatan kayak jahat banget, tapi dengan senyum atau lihatan sinisnya doang, mata ngelirik, itu udah kelihatan itu antagonis. Jadi nggak perlu harus melotot yang kayak sampai kena urat-urat keluar gitu, nggak. Pesan yang disampaikan buat viewers nonton ini, gak mau tahu viewers harus nonton ini. Buat viewers, BKTC ini salah satu sinetron yang menurut saya pribadi agak rumit. Jadi kalian harus pantengin terus, jangan sampai kelewat sedetik pun. Karena kalau kelewat sedetik aja, kalian ketinggalan informasi. Loh, ini kok bisa kayak gini? Kok Farhan bisa ke situ gitu. Jadi ini kalian harus nonton terus ya, jangan skip iklan, jangan dipindah-pindah, pokoknya nonton terus saja.
Untuk yang nonton Bukan Karena Tak Cinta, semoga suka, semoga bisa menghargai kerja keras kita, dan semoga ceritanya bisa diambil hikmahnya dan juga bisa menemani kebersamaan kalian di ruang keluarga. Buat pemirsa SCTV, semoga kalian suka Bukan Karena Tak Cinta. Semoga bisa mengambil hati kalian. Semoga bisa menghibur semua pemirsa SCTV. Satu untuk semua. Jangan lupa nonton Bukan Karena Tak Cinta setiap hari jam 8 malam di SCTV. Saksikan Bukan Karena Tak Cinta setiap hari jam 8 malam hanya di SCTV. Satu untuk semua.